Udah pergi. Kalau kita meeting nggak? Mau makan ini? Oh, Mega. Nah itu aku bantu aku komputernya sama ayah. Suruh kakak usul itu cari minyak goreng. Kenapa minyak goreng, Pak Rano? Cari minyak goreng kah? Pak Rano? Capek antri itu Pak Rano minyak goreng itu. 300.000 1 liter. Iya, Pak. Lama-lama kita jadi pengesahan minyak kelapa saja ini. Bagaimana minyak goreng di Murama Utara, Pak Prino? Kalau di sini Pak, tatung-tatung minyak goreng dia Pak. Oh, gitu. Banyak kelapa di sini Pak, banyak kelapa. Oh ya. Nanti saya kirim ke Pak Rano saja Pak, nanti dikirim alamatnya di chat saya. Nanti saya titip di mobil truk sebentar. Informasi saya baru dihubungi sama pematerinya, akan segera bergabung ya.
eh Pak rupanya pemateri Pak Dr. Endi Suwondo sudah join ya. Mungkin bisa dijadikan host nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, selamat pagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak Dekan, saya sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Ya, siap. Ya, ya. Silakan Pak. Ya. Pak Selamat Cono. bergabung Pak Ya. Endi. Ya, di Iya. di Kendari masih jam ini Pak. Iya. Di Kendari jam seperti apa namanya? Ini saya tetap di Jogja ini kan masih pagi kayaknya ini Pak ya. Ya, saya kira mungkin hostnya mungkin langsung kita bisa mulai acaranya ya. Pada host, silakan MC-nya. Ya, terima kasih. Mungkin kita mulai acara pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Saloleo, Bapak Dr. Edward SMT. Terima kasih telah bergabung. Yang kami hormati moderator tanggung jawab sekaligus wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Dr. Engineering Sudarsono STMN. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Endi Suwondo DEA selaku pemateri dalam kegiatan PKM Corner hari ini. Selamat datang Pak Endi. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu, perkenalkanlah saya selaku MC pada kegiatan ini membacakan susunan acara pembukaan PKM Corner dengan tema sosialisasi dan persiapan program kreativitas mahasiswa PKM 2022 Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Acara pertama, pembukaan dari moderator yang sebentar MC. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UAO. Dengan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Aminur untuk mempersiapkan lagu Indonesia Raya dan Mars UAO dan diikuti oleh seluruh peserta PKM Corner pada hari ini. Silakan Pak Minur. Pak Minur silakan Pak. Pak Minur mohon diatur lagu Indonesia Rayanya.
Suaranya Pak Prinov nggak kedengaran. Cara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Amit Prestemeng. Pada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya membacakan doa pada kegiatan webinar PKM Corner dengan membacakan secara Islami. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, serta dengan menandakan tangan untuk memohon kehadiran-Mu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan kegiatan PKM Corner, sosialisasi dan persiapan program kreativitas mahasiswa 2022. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai di penghujung kegiatan ini, dengan mengharapkan manfaat, ridho dan barokah-Mu dalam pelaksanaan kegiatan ini, guna untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, mengungkapkan gagasan, dan menambah wawasan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkan harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Terima kasih Pak Aminur atas doa yang sudah dibacakan. Selanjutnya kita beralih pada acara sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Saloleo yang terhormat Bapak Dr. Edbarngi STMT. Dengan ini kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dr. Edi. Ya, salam kembali bisa berjumpa bersama kami dan terima kasih. Kami sangat apresiat atas waktu yang diberikan dan perhatian kepada kami di tengah kesibukan Bapak sebagai
ya Sekretaris Senat tadi dilaporkan Pak Wadir. Kami ucapkan sangat berterima kasih bisa bersama-sama kami dengan mahasiswa kami saat ini. Kemudian Pak, saya tidak lupa ucapkan juga terima kasih pada Pak Wadir 3 yang membidangi bidang alumni dan kemahasiswaan dan juga tim panitia yang telah berusaha menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Sebagai sambutan dari kami, mungkin dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya kebijakan dari universitas terkait dengan pelaksanaan PKM ini. Ya ini mungkin perlu utamanya yang masih baru-baru, mahasiswa yang peserta ini, ya bahwa universitas bagi mahasiswa yang proposalnya nanti lulus atau lolos di kementerian ini, ya itu ada reward bebas KKN, ya saat ini KKN namanya KKN Membangun Desa, nah itu dibebaskan. Ya kemudian dari fakultas juga, ini sudah lama kita rancang bersama Pak Wadir 3. Ya sebagai prasyarat ya untuk mengusulkan beasiswa prestasi. Ya mungkin ke depan ini ya bisa dirancang bukan sekedar prasyarat tetapi sebagai komponen ya, komponen penilaian untuk mendapatkan beasiswa, untuk mengusul beasiswa. Jadi ada pengaruhnya terhadap akumulasi nilai total untuk mendapatkan beasiswa, tidak sekedar nilai IPK tetapi juga mungkin komponen nilai daripada proposalnya, sehingga atau nilai-nilai aktivitas akademik, prestasi akademik lainnya, sehingga ya penyusunan proposal ini tidak sekedar hanya melepas syarat itu, tetapi juga benar-benar ya selain untuk ikut kompetisi, namun kalau atau juga tidak berhasil, tetapi bisa dinilai di dalam pengusulan. Ya ini saran dan harapan kami pada Pak WD3. Kemudian yang kedua, ya perlu adik-adik mahasiswa ketahui, ya, pentingnya daripada kegiatan pada pagi hari ini, ya termasuk juga dosen pembimbing, ya. Karena apa? Karena ya pengalaman-pengalaman, ya dua kesalahan yang sering terjadi yang kita alami, yaitu pertama salah masuk ruang, ya, dan kemudian ya karena banyaknya skimnya, ya kemudian juga tidak taat aturan atau pedoman, ya sehingga ya kondisinya kita belum bertanding kita sudah diskualifikasi, artinya belum melakukan perlawanan ya sudah KO duluan, ya oleh karenanya jangan sampai terjadi hal seperti ini, sehingga apalagi ini pelatihan saat ini luar biasa dan ini sudah kita hadirkan ya Pak Prof. Edi Suwondo ini luar biasa selama beberapa tahun ini senantiasa memberikan ya motivasi pada para mahasiswa untuk memperhatikan bagian-bagian yang penting dalam penyusunan proposal, dan alhamdulillah outputnya dan outcome-nya kemarin kita sudah rasakan beberapa proposal yang lolos di tingkat nasional, dan mudah-mudahan kali ini juga ya semangat ya tetap terjaga dan semakin tinggi dan makin banyak proposal yang bisa dibuat dan peluangnya untuk lulus insya Allah akan semakin besar. Jadi kami sudah hadirkan ya apalagi ini pemateri nasional dan juga reviewer nasional. Saya kira semua persoalan nanti ya tinggal diajukan sama beliau dan akan diarahkan semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Pak Edi yang berkenan ya bisa membagi sharing ilmu dan kemudian memberikan perhatian kepada mahasiswa kami. Mungkin ini yang dari kami, mudah-mudahan para dosen pembimbing juga yang hadir dan juga para mahasiswa ya monggo disilakan apalagi ini diikuti secara baik ya apalagi ini ya kita tidak bisa bersaing dengan UGM mungkin, namun ya kita bisa kemudian ya semangat adik-adik mahasiswa di UGM dan juga ya bisa kita contoh dan tiru ya untuk kita bisa mengikuti apa yang prestasi-prestasi yang UGM saat ini sudah raih, yang merupakan universitas terbaik saat ini dalam bidang PKM kemahasiswaan. Bukan karena dekannya dari UGM atau Pak WD 3-nya dari UGM dan Pak WD 2-nya dari UGM, tapi karena memang prestasi yang memang sudah terbukti dan sekarang sudah hadir ya pembina PKM-nya. Ya saya kira tidak salah lagi, insya Allah saya apalagi ini merasa yakin paling tidak semangat untuk ke sana insya Allah sudah semakin terbangun dan semakin baik. Mungkin demikian dari saya Pak WD3. Terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa dan juga dosen pembimbing, dan saya ucapkan sekali lagi appreciate dan terima kasih kepada Prof. Edi
Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak saat ini di tengah kesibukannya. Dan saya akhiri, sebelum saya akhiri dan dengan menyatakan atau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan persiapan program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Universitas Saloleo telah membuka kegiatan ini. Bapak Ibu, seluruh peserta, mahasiswa, dosen, bimbing, dengan sambutan Bapak Dekan tadi, sekaligus menutup kegiatan pembukaan PKM Corner pada hari ini. Selanjutnya, saya selaku MC memberikan kepada Bapak Moderator, Bapak Sudarsono STMN untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat Pak Endi Suwondo sebagai narasumber hari ini, kemudian Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Bapak Ibu para dosen pembimbing dan mahasiswa sekalian peserta webinar ini. Saya ingin memberikan prolog sebelum kita masuk bahwa kegiatan PKM, pendampingan PKM ini bersama Pak Endi ini kita bimbing sudah 3 tahun berturut-turut. Jadi semenjak 2020, 2021, sekarang 2022. Kenapa kami dari Fakultas Teknik selalu meminta kesediaan Pak Endi untuk memberikan materi ini, karena beliau ini adalah sekedar pengantar kepada peserta sekalian bahwa adalah reviewer nasional di bidang PKM, kemudian salah satu penyusun ya dari buku Pondok PKM. Jadi menyangkut PKM ini artinya beliau sangat menggelutinya, dan informasi yang kami sampaikan bahwa di sebelum tahun 2020 itu kami di Fakultas Teknik itu selalu memang melakukan PKM, tapi dari segi jumlah itu selalu kurang marginal. Sehingga semenjak ada kegiatan pendampingan ini tahun 2020 itu ada 7 PKM yang diloloskan, kemudian pada tahun 2021 kemarin 9. Kalau kami lihat dari segi persentase bahwa sumbangsi PKM yang lolos Fakultas Teknik ini adalah sekitar 30% Pak dari total PKM yang diloloskan di Universitas Saloleo. Jadi kemarin itu 30 kalau 20% sekitar 35%. Dan selalu ada satu-dua judul yang selalu kami lolos di PIMNAS, walaupun belum meraih medali terputari itu tidak salah, bimbingannya itu sampai di harapan 4 kayaknya. Jadi ini adalah salah satu usaha kami untuk selalu meningkatkan kapasitas kemudian tuntas dari kegiatan PKM ini. Makanya di sela kesibukan Pak Endi tahun ini sebagai Sekretaris Senat GM dalam rangka juga mempersiapkan suksesi pemilihan rektor GM, waktu yang dimiliki oleh Pak Pemateri sangat sulit, sehingga cuma hari Minggu ya, sehingga kami memohon kepada beliau untuk memberikan waktunya di hari Minggu memberikan sharing pemaparan materi PKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini webinar kita itu akan dibagi 2 sesi. Nanti di sesi pertama ini sebelum sholat zuhur itu menyangkut penjelasan mengenai PKM dan karakteristiknya. Kemudian di sesi kedua setelah makan siang dan sholat itu, yaitu menyangkut persyaratan administrasi proposal, kemudian konten proposal, dan peran tim dan dosen pendamping. Saya kira itu 2 sesi yang kita akan bahas ini. Nanti di setiap sesi kita akan nanti langsungkan sesi tanya jawab. Ya,
Saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Baik, kita akan melangkah ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Dr. Yusuf Endi Suwondo DIE. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Pak Darsono. Pada Bapak Ibu semuanya, selamat pagi untuk Pak Dekan, selamat pagi untuk rekan-rekan semua dosen Fakultas Teknik UHU, juga khususnya untuk Pak Wakil Dekan Kemahasiswaan Pak Darsono atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan sosialisasi ini. Jadi untuk program PKM 2022 ini memang sangat terlambat munculnya karena ya banyak gonjang-ganjing yang pada awalnya sebetulnya tidak akan dilaksanakan, tidak akan ditawarkan PKM 2022 ini. Ya, nanti akan saya ceritakan beberapa hal. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi tempo hari saya dihubungi Pak Darsono, saya juga jadi bingung karena setiap siang Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu kemarin pun saya harus rapat 2 kali untuk 2 hal yang berbeda sampai sore. Akhirnya saya coba tawarkan hari Minggu ini ya, dan disepakati. Materi pertama terkait dengan klasifikasi dan karakteristik PKM 2022. Ya, seperti kita ketahui pada tahun 2021 itu seperti biasanya ada 9 buku dengan 8 program PKM atau skema PKM. Namun kemudian muncul satu skema PKM baru yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi yang kebetulan saya yang diminta untuk menyusun bukunya. Nah, jadi tempo hari ada 10 buku yaitu 9+1 yang terdiri dari pedoman umum, kemudian ada PKM 5 bidang yaitu untuk pendanaan PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKD. Kemudian ada PKM GFK yang pada tahun sebelumnya 2020 dan 2019 itu adalah dalam bentuk insentif. Kemudian pada tahun 2021 atas usulan saya kemudian diubah menjadi skema pendanaan karena saya memberikan komentar tidak fair mahasiswa harus sudah berusaha membuat video dengan biaya dan macam-macam, tapi tidak ada pembiayaan. Maka kemudian PKM GFK diubah menjadi PKM pendanaan. Jadi ada 6 plus 2 PKM karya tulis yaitu PKM GT dan PKM AI yang dalam bentuk insentif. Kemudian muncullah satu skema baru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi yang disebut dengan PKM KI atau PKM Karya Inovatif. Jadi bukunya ada 9 di sini ya, yang dari Belmawa. Jadi ini adalah yang diterbitkan oleh Belmawa ada 9 pedoman umum plus 5 PKM 5 bidang plus PKM GFK dan 2 PKM karya tulis yaitu GT dan AI. Nah, yang ini adalah bentuk skema itu yang ditawarkan, diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi karena dipandang ini adalah karakter dari pendidikan vokasi seperti di Politeknik. Nah, karena itu mereka meminta saya untuk menyusun pedoman yang khusus menjadi kekuatan dari mahasiswa vokasi, walaupun kenyataannya dalam Timnas 2021 kemarin pemenangnya justru dari mahasiswa akademik dari universitas. Ya. Jadi ini merupakan inisiasi tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.
Jadi mahasiswa di bawah Direktorat Belmawa juga berhak mengajukan PKMKI ini dengan pendanaan dari Belmawa. Ya. Jadi yang dari Politeknik itu didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, tahun 2022 ini ya gonjang-ganjingnya itu karena fokus dari kementerian, terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah terobsesi pada MBKM, sehingga banyak sekali sebagian besar anggaran itu tersedot di sana. PKM ini menjadi terlupakan. Kemudian ada usaha-usaha untuk memunculkan, karena pada akhir 2021 saat rencana anggaran kementerian di sini dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu disahkan, itu tidak ada komponen untuk PKM, sama sekali nol, tidak ada. Kemudian ada usaha-usaha karena dianggap penting dan ini sudah dikenal secara nasional, sangat dinantikan oleh banyak perguruan tinggi, maka kemudian terjadilah nego-nego. Ya. Dengan beberapa ketentuan akhirnya ini bisa disetujui untuk kemudian istilahnya apa? Kalau orang Jawa digresek-gresek ya, bukan secara resmi muncul di anggarannya, tapi diambilkan dari kira-kira yang bisa disisakan dari direktorat lain atau di bawah Belma, tapi dari sub-sub yang lain terkumpullah 10M. 10M itu jumlah yang sedikit, karena biasanya program PKM itu sampai dengan menjelang PIMNAS yang di bawah, kan PIMNASnya biasanya dihandle oleh Pusrennas, itu lebih dari 50M, tapi saat ini yang berhasil dikumpulkan anggarannya hanya 10M termasuk untuk manajemen. Dalam manajemen itu maksudnya ya pengelolaan, termasuk untuk membayar honor dari reviewernya. Jadi bisa dibayangkan turunnya itu, jadi anggaran untuk PKM tahun ini itu besarnya tidak lebih dari 20% dari biasa. Jadi nanti jumlah yang didanai pun konsekuensinya akan turun, ya, tidak sebanyak yang tahun lalu. Maka dengan demikian kompetisi di tahun ini menjadi semakin ketat. Nah, namun jangan khawatir, karena perguruan tinggi itu juga diberi kuota. Jadi UGM yang biasanya misalnya kuotanya 800 proposal karena masuk klaster 1, itu tahun ini tidak boleh lebih dari 500 proposal yang masuk. Sehingga perguruan tinggi besar yang masuk klaster 1, itu mereka mau tidak mau harus melakukan seleksi internal. Karena jumlah proposal yang sekarang sudah disiapkan mahasiswa itu jumlahnya melampaui kuota proposal yang diizinkan oleh Belmawa. Nah, jadi begitulah kondisi yang sekarang. Nanti akan kita paparkan lebih jauh lagi. Nah, untuk tahun 2022 ini ya, ada perubahan yang cukup signifikan. Teman-teman menyebut sebagai di sini hanya ada satu buku pedoman. Nah, tapi di luar buku pedoman itu ada 10 petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini sebetulnya ya sama saja dengan buku pedoman, masing-masing skema isinya. Tapi tidak usah diributkan. Oke, tahun 2022 ini hanya ada satu buku pedoman, tapi plus 10 petunjuk teknis PKM. Ya. Namanya berbeda tapi makhluknya sama, yaitu ya seperti buku pedoman masing-masing skema PKM. Jadi satu skema PKMKI, ya, 10 petunjuk teknis PKM, satu skema PKMKI yang diinisiasi oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Vokasi telah disatukan di sini ke Belmawa. Jadi ada pedoman umum PKM, kemudian petunjuk teknis PKM 8 bidang,
yaitu untuk pendanaan. Jadi disebutnya karena semua yang pendanaan itu masuk ke dalam PKM bidang. Dalam hal ini ada 8 bidang termasuk yang tahun lalu disebut dengan PKM GFK. Tapi tahun ini berubah total. Kemudian ada 2 petunjuk teknis PKM karya tulis yang berupa insentif, jadi tidak pendanaan tapi diberi insentif. Nah, ini terdiri dari PKM yang tahun lalu disebut gagasan tertulis plus PKM artikel ilmiah. Nah, untuk tahun 2022 ini, ya, ini sesuatu yang baru dalam PKM tahun 2022 ini. Yang pertama, buku pedoman masing-masing PKM ya, skema PKM disebut dengan petunjuk teknis. Jadi diharapkan semua taat saja petunjuk teknis PKM RE, petunjuk teknis PKM RSA. Untuk pedoman PKMR atau PKM riset itu sekarang betul-betul dipecah menjadi 2, dibedakan atas petunjuk teknis PKM riset eksakta dan satunya lagi menjadi petunjuk teknis PKM riset sosial humaniora. Jadi ada PKM RE dan PKM RSA. Pedoman PKMK menjadi petunjuk teknis PKMK, jadi tetap namanya PKMK. PKMPM menjadi petunjuk teknis PKMPM dan PKMPI menjadi petunjuk teknis PKMPI. Jadi nama PKM-nya tidak berubah. Untuk pedoman PKMKI diadopsi penuh dan menjadi petunjuk teknis PKMKI. Jadi kalau dulu itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sekarang ini menjadi satu kesatuan diterbitkan oleh Direktorat Ilmu. Pedoman PKM GFK bermetamorfose menjadi petunjuk teknis PKM VGK. Saya katakan bermetamorfose karena luarannya masih berupa video, tapi kontennya sangat jauh berbeda dengan PKM GFK yang tahun lalu. Jadi PKM GFK sekarang bermetamorfose menjadi PKM petunjuk teknis PKM VGK, yaitu PKM video gagasan konstruktif. Aspek futuristiknya tidak ada di situ. Artinya kalau mahasiswa mau membuat yang memiliki aspek futuristik tidak dilarang. Tapi bukan suatu kewajiban bahwa di dalam VGK itu ada unsur futuristik. Yang penting adalah ada unsur konstruktif. Konstruktif itu artinya sesuatu yang memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini. Pedoman PKM GT menjadi pedoman teknis PKM GFT. Gagasan tertulis itu seringkali disalahartikan oleh banyak mahasiswa sebagai suatu gagasan, termasuk gagasan meneliti, gagasan membuat suatu karya teknologi, semuanya ditulis dalam format GT menjadi PKM GT, padahal itu salah. Maka PKM GT secara harfiah kemudian dipertegas menjadi PKM GFT yang kepanjangannya adalah PKM gagasan futuristik tertulis. Masih gagasan tertulis tapi ada penekanan futuristiknya. PKM AI tetap, maka buku pedoman PKM AI menjadi petunjuk teknis PKM AI. Nah, ini buku pedoman dan buku petunjuknya. Jadi satu buku pedoman yaitu pedoman umum plus ada 10 petunjuk teknis. Ya. Sini petunjuk teknis PKM riset eksakta, petunjuk teknis PKM riset sosial humaniora, ini petunjuk teknis PKM kewirausahaan. Ini adalah petunjuk teknis PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM. Ini adalah petunjuk teknis PKM penerapan iptek.
atau PKMPI. Ini adalah petunjuk teknis PKM Kasabeta, ini adalah petunjuk teknis PKM Karya Inovatif, ini adalah petunjuk teknis PKM Video Gagasan Konstruktif, hasil metamorfose dari PKM GFK. Yang ini adalah petunjuk PKM Gagasan Futuristik tertulis, dan terakhir adalah petunjuk teknis PKM artikel ilmiah. Kriteria dari PKM 2022 pada dasarnya enggak berbeda jauh dari kriteria PKM yang terdahulu. Hanya saja luarannya menjadi lebih simpel, ya, mungkin juga karena pendanaannya juga lebih sedikit. Jadi di sana luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tidak dituntut yang aneh-aneh, seperti misalnya untuk PKM yang dulu itu ada karena blended, itu ada tuntutan misalnya video, kemudian ini. Jadi intinya ada 3, semuanya 3. Dulu PKMK dan PKMPM misalnya, itu yang masuk PIMNAS itu jelas harus, semua yang masuk PIMNAS memang membuat artikel ilmiah. Nah, bedanya di sini kalau PKM riset itu sudah menjadi bekal sejak awal, sudah menyusun artikel ilmiah. Jadi kalau semuanya ini intinya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah, tapi untuk PKMK itu spesifik, yaitu produk usaha, kemudian untuk pengabdian masyarakat buku pedoman mitra, MPI juga pedoman mitra, mitranya adalah mitra UKM, di sini mitra masyarakat non-profit tentu saja. Ya. Inti kegiatannya sudah jelas seperti yang tertulis di dalam setiap petunjuk teknis PKM-nya. Kalau riset eksakta itu ya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, tentu saja kalau PKM RE ini di bidang eksakta. Kalau PKM RSH sama tapi di bidang sosial humaniora. Nah, ini sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, pertanyaannya mungkin yang akan muncul nanti, apakah untuk RSH itu berarti mahasiswa eksakta tidak boleh mengajukan? Nah, dalam hal dalam hal mahasiswa eksakta, tentu saja beberapa mahasiswa eksakta ke bidang satu boleh. Seperti misalnya kalau di Fakultas Pertanian itu ada jurusan sosial, ya, sosial ekonomi pertanian, itu mestinya eligible di sini, ya, terkait dengan ini. Kemudian ada PKM kewirausahaan, ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Sekali lagi di sini usahanya adalah usaha mahasiswa, bukan usaha dari masyarakat yang dibantu oleh mahasiswa. Ya. Dalam PKMK tidak harus sesuai bidang, ya. Namun ada baiknya kalau produk yang diusahakan itu memang berkaitan dengan bidang kita, maka kita bisa menunjukkan bahwa kita itu paham betul, sehingga kita menguasai aspek baik produksi maupun pemasarannya. Ya. Ini akan lebih baik kalau paling tidak ada satu anggota yang bidangnya memang mendukung produk tersebut. Karena apa? Karena untuk PKMK itu selalu dianjurkan bahwa produknya tetap bersifat atau produk-produk yang berbasis ilmiah yang dianjurkan berbasis dari hasil-hasil riset di laboratorium. Jangan pernah mengusahakan suatu bisnis di dalam PKMK yang merupakan bisnis yang sudah umum di masyarakat dan kalian akan menjadi pesaingnya masyarakat. Kebanyakan itu nilainya akan sangat rendah sekali. Kemudian ini PKM pengabdian masyarakat juga tidak harus sesuai bidang ilmu.
tapi dianjurkan berkolaborasi, tergantung nanti topik yang diangkat apa, maka kita bisa merekrut anggota. Kalau kita ketuanya, anggota dengan bidang ilmu yang sangat mendukung topik yang akan dijalankan. Di sini adalah solusi iptek untuk masyarakat non-profit. Ya, kalau PKM penerapan iptek, PKMPI ini adalah solusi iptek bagi mitra yang profit. Ini sesuai bidang ilmu, tidak berbeda. Ya. Kemudian untuk PKM Karsa Cipta, ya, namanya PKM Karsa Cipta. Hasilnya adalah suatu karya. Sebetulnya ini adalah karya teknologi. Nanti mungkin akan bingung dengan PKMKI, karsa yang fungsional sesuai bidang ilmu, kolaborasi dianjurkan. Ini hasilnya adalah sebuah prototip atau produk fungsional. Kemudian PKM karya inovatif, di sini karyanya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif. Ya. Intinya di sini suatu angan-angan yang agak high tech boleh. Kalau di sini ya, karena hasilnya harus berupa produk fungsional skala sesuatu yang high tech atau volume besar, karena itu akan membutuhkan biaya yang tidak akan bisa tercover dari biaya yang disediakan dalam PKM. Jadi ini produk, nanti hasilnya harus berupa produk fungsional dan skala penuh, tidak boleh dalam bentuk prototipe. Ya. Produk fungsional skala penuh, jadi tidak boleh prototipe. Kemudian PKM video gagasan konstruktif, ini banyak berdasar pada isu SDGs dan isu nasional, namun tidak perlu permasalahan yang ada sekarang perlu diidentifikasi dan dalam tapi dalam bentuk gambaran berupa video dan video singkat ini. Singkat. Di sini laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang akan diunggah di YouTube. Jadi pada dasarnya menghasilkan video yang sama diunggah di YouTube seperti yang sudah. Nah, untuk seluruh PKM pendanaan ini, dana yang diizinkan, yang eligible adalah antara 5 juta sampai 7 juta. Kalau yang lalu itu 5 juta sampai 10 juta, sekarang dengan keterbatasan anggaran yang ada diturunkan menjadi 5 sampai 7 juta. Karena itu kalau kita mengajukan PKMKI betul-betul harus memilih karya teknologi yang bisa dijalankan dengan maksimum 7 juta. Walaupun nanti akan ada penjelasan kontribusi dari setiap perguruan tinggi maksimum 25% dari 7 juta ini atau 1.750.000, sehingga normalnya maksimumnya adalah 8.750.000, yang 7 juta dari Birmawa, yang 1.750.000 dari perguruan tinggi. Nah, anggota semua sama antara 3 sampai 5 termasuk ketuanya. Jadi kalau yang 3 berarti 1 ketua plus 2 anggota, yang 5 berarti 1 ketua plus 4 anggota. Untuk PKM GFT dan PKM AI ini ada insentif diturunkan dari 3 juta menjadi 2,5 juta. Ya. Bukan karena nilai 3 juta kebesaran, tapi karena anggaran yang terjun bebas supaya jumlah yang dihargai diberi insentif itu tidak terlalu terjun bebas jumlahnya, maka insentifnya diturunkan agar lebih banyak yang bisa diberi penghargaan. Ini seperti juga biasanya saya tekankan gambaran singkat dari masing-masing karakteristik
dari masing-masing PKM. Jadi yang namanya PKM riset dalam hal ini riset eksakta maupun riset humaniora itu pada dasarnya adalah mengungkap fenomena, ya, mencari informasi yang baru, tentu saja semua harus berbasis impact. Ya, misalnya ada misteri yang kita penasaran ingin mengungkap misteri itu, atau ada permasalahan real di lapangan yang kita ingin mencoba mengungkapkan permasalahan itu penyebabnya apa dan kira-kira solusi yang bisa ditawarkan apa. Atau memang kita punya rasa keingintahuan, maka kita mencoba untuk menelitinya. Maka biasanya kalau keingintahuan itu kita mengajukan suatu hipotesa misalnya. Tapi tentu saja sebelum menyusun hipotesa, basis-basis ilmiahnya harus dipaparkan secara kuat. Maka dengan menunjukkan salah satu atau ketiga aspek ini, kita bisa menekankan urgensi pemecahannya. Nah, kekuatan dari semua proposal termasuk di PKM RE dan RSA ini, itu sebetulnya di awal ada di pendahuluan, yaitu di bagian latar belakang. Karena itu adik-adik harus fokus pada permasalahan atau keingintahuan yang ingin diungkapkan atau misteri yang ingin diungkap atau dibuka itu, kenapa ingin melakukan itu? Maka latar belakang ini memberikan pijakan yang kuat untuk menunjukkan urgensi dari pemecahan masalahnya. Dengan memaparkan urgensinya, maka kita bisa kemudian mencari dukungan referensi ilmiahnya untuk memperkuat itu semua. Dan kita bisa menunjukkan bahwa problemnya bisa diselesaikan secepatnya. Secepatnya ini maksudnya adalah maksimum 6 bulan, itu pun harusnya dikurangi menjadi 4 bulan. Kenapa? Karena 6 bulan itu waktu total dari PKM termasuk ke Timnas, sehingga normalnya untuk pelaksanaan itu tinggal semua PKM pendanaan, PKM 8 bidang itu harus bisa diselesaikan dalam 4 bulan. Ya. Kemudian kita bisa menunjukkan adanya metode ilmiah yang bisa digunakan, maka inilah gambaran karakteristik dari PKM riset, baik riset eksakta maupun riset sosial humaniora. Nah, yang kedua adalah konsep pemikiran usulan PKM kewirausahaan. Inti dari kegiatan PKMK adalah pendidikan atau suatu pengalaman meraih peluang usaha. Jadi misalnya demikian, kita mengamati di lingkungan kita, kondisi lingkungan kita seperti apa. Ada kebutuhan produk atau jasa mungkin. Dari situ kita bisa menunjukkan bagaimana produk atau jasa ini yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita bisa memberikan ulasan tentang karakteristik produk atau jasa yang kira-kira dibutuhkan tersebut. Kita bisa menunjukkan adanya peluang bisnis di situ. Maka dengan dukungan iptek dan networking yang tersedia, kita bisa menggagas untuk melakukan bisnis produk maupun bisnis jasa. Maka kita harus menyusun rencana bisnis. Di dalam PKMK, maka rencana bisnis ini atau bisnis plan itu menjadi salah satu kekuatan dalam proposal kita. Namun tentu saja di awal itu yang namanya latar belakang itu selalu menjadi pengantar awal yang menunjukkan kekuatan ide kita. Ya, karena kenapa kita menggagas bisnis seperti itu munculnya adalah di latar belakang. Nah, karena itu di latar belakang kita bisa menunjukkan bagaimana gagasan kita itu sebenarnya memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Contoh gambarnya seperti ini, misalnya kalau saya sebagai mahasiswa yang mau menggagas PKMK, saya melihat bahwa
saat ini tren mahasiswi, bukan hanya mahasiswi ya, tren wanita muslim menggunakan baju muslim, menggunakan jilbab itu sangat luar biasa. Bisa dibilang mungkin walaupun saya tidak memiliki data, tapi 90% lebih dari wanita muslim yang sudah beranjak akil balik itu mereka keluar rumah selalu menggunakan pakaian muslim, hijab. Nah, karena itu kalau saya mahasiswi itu berjilbab, memakai hijab. Nah, apa yang menarik dari mereka berapa? Kita bisa tunjukkan mahasiswa UHU itu ada sekian, mahasiswinya kurang misalnya asumsinya 50%, atau kita bisa mendapatkan data dari kemahasiswaan misalnya dari sekian persen, katakanlah 50%, separuh dari mahasiswa UHU yang perempuan itu katakanlah misalnya 80% adalah muslim. Dari 80% itu misalnya kita asumsikan misalnya nggak terlalu yakin misalnya 60% menggunakan atau berpakaian hijab, maka bisa dihitung berapa ribu mahasiswi yang menggunakan hijab, dan yang namanya mahasiswi itu selalu modis. Ya. Jadi mereka mungkin dalam hitungan bulan sudah ingin membeli yang baru. Nah, karena itu saya melihat wah ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan kalau saya membuat atau mendirikan counter busana muslim kampus misalnya. Nah, kemudian di situ dari analisis tadi kebutuhan, peluang bisnisnya bisa kita tunjukkan, karakteristik dari produknya bisa kita uraikan. Untuk merealisasikan itu, dukungan iptek dan networkingnya juga bisa kita paparkan. Kemudian kita bisa menyusun bisnis plan-nya. Nah, di situ maka walaupun di dalam PKMK dalam waktu 4 bulan itu kan tidak mungkin langsung bisa menunjukkan bisa menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Tapi paling tidak kita bisa menyusun bisnis plan-nya dengan membuat cash flow dalam 5 tahun ke depan seperti apa, sehingga bisa dievaluasi oleh reviewer bahwa potensinya cukup besar. Walaupun nanti setelah didanai itu kita belum untung besar, tapi kalau sudah bisa menjaga sustainability bisnis ini, maka itu nilainya sangat tinggi sehingga berpotensi untuk masuk ke bisnis. Ini contoh dari kemudian terkait dengan PKMPM dan PKMPI. Sebetulnya ini mirip-mirip, bedanya adalah untuk PKMPM mitranya adalah masyarakat non-profit, kelompok masyarakat, dan untuk PKMPI itu adalah solusi bagi masyarakat. Ini terbalik nih ya. Maaf, tulisan saya terbalik daripada nanti membingungkan. Ini saya dulu. Yang kanan PI ya kebalik. Nah, jadi kalau yang PKMPM itu adalah kalau untuk kelompok non-profit, ya. Sementara yang kanan PKMP untuk kelompok solusi bagi masyarakat. Nah, contoh masyarakat ya UKM yang berorientasi ke profit kita sebut adalah masyarakat profit, dan bagi masyarakat yang kegiatannya bukan untuk mendapatkan profit itu adalah kelompok non profit.
Jadi di sini intinya ada problem di masyarakat, problem itu solusinya apa kita bisa bantu. Misalnya di sini adalah untuk memberdayakan masyarakat, kita mengajari, mendampingi, maka ini PKMPM. Kalau problemnya di UKM, kemudian butuh solusi, kita membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas UKM, kemudian dengan cara menerapkan EPTEK, ini adalah PKMPI. Nah, untuk bisa melihat kebutuhan dari UKM untuk PKMPI dan kebutuhan masyarakat dalam PKMPM, maka tim mahasiswa mau tidak mau itu sebelum menyusun proposal harus ada atau melakukan observasi awal. Karena mereka perlu ketemu mitra, bincang-bincang, problem mereka apa, kemudian menawarkan kepada mereka kalau solusinya seperti itu, problemnya berarti Bapak begini. Kami adalah dengan demikian Bapak kira-kira setuju apa tidak Bapak. Nah, kalau mereka setuju, ya itu berarti problem itu adalah problem dari mitra. Jangan pernah membawa identifikasi masalah dari rumah, kemudian mencari-cari mitranya. Itu mengada-ada. Apalagi kalau kita hanya ingin menerapkan suatu metode, kemudian mencari-cari mitra yang menjadi korban keinginan kegiatan kita, itu tidak betul. Nah, karena itu yang namanya PKMPM maupun PKMPI itu harus ada observasi awal, yaitu mengidentifikasi masalah pada masyarakat atau pada UKM, apakah ada masalah atau tidak, barulah kemudian kita memiliki ide solusinya seperti apa. Jangan terbalik seperti ini. Punya ide program, cari-cari masyarakat atau UKM, berarti masyarakat atau UKM itu bukan mitra yang ingin dibantu, tapi korban keinginan kita. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, ada hal yang unik pada PKMPM dan PKMPI. Ya, jadi mencoba memberi solusi pemecahan untuk masalah mitra, bukan mengusulkan rencana keinginan pengusul. Sekali lagi, bukan mengusulkan rencana keinginan dari tim pengusul. Yang kedua, perlu ketemu mitra sebelum menyusun proposal. Jadi, mestinya perlu observasi awal untuk identifikasi masalah. Nah, yang baru di PKM 2022 adalah yang ketiga ini, jarak mitra dari kampus maksimum 100 km, bukan dari tempat tinggal salah satu anggota tim pengusul. Kalau yang lalu itu karena PKM ini dalam kondisi pandemi yang mengkhawatirkan sehingga dilaksanakan secara blended, ada luring dan daring. Untuk hal-hal yang agak simpel bisa dilaksanakan secara luring, untuk hal-hal yang sangat riskan itu dilaksanakan secara daring, apalagi menyadari bahwa sebagian besar mahasiswa itu sudah off kampus, mereka pada balik ke tempat tinggal asalnya, di orang tuanya, sehingga jauh dari kampus, maka melalui komunikasi internet yang intensif bisa dilakukan secara daring, kemudian lokasi mitra bisa dekat dengan salah satu anggotanya, sehingga anggotanya itu yang kemudian banyak berkomunikasi secara luring dengan mitra. Tapi dalam PKM tahun 2022 ini sesuai dengan apa yang terjadi di dunia, banyak negara yang sudah memperhitungkan bahwa pandemi ini telah bergeser mulai menjadi endemi, maka puncak dari pandemi ini diperkirakan di Indonesia Kemendikbud dalam hal ini Belma sudah memperkirakan terjadi di bulan Maret ini dan kemudian akan menurun. Sehingga pelaksanaan PKM 2022 untuk PKM 8 bidang wajib dilaksanakan secara luring. Sekali lagi, wajib dilaksanakan secara luring.
Karena itu di dalam proposal nanti, adik-adik tolong jangan menyinggung-nyinggung masalah metode blended. Langsung aja metodenya apa, melakukan pengamatan ini, datang ke ini, intinya tidak perlu disebut luring, tapi ya seperti dahulu sebelum ada pandemi, metodenya dilakukan seperti apa. Dan itu berarti luring semua. Tidak pernah, jangan menyebut-nyebut metode daring atau metode blended. Karena kalau ada kata-kata itu, maka reviewer akan langsung ngedrop. Gagal di tahap 1. Ini sudah walaupun masing-masing perguruan tinggi di setiap klaster sudah di kuota, sehingga yang apa namanya yang masuk ke PMUA mungkin akan berkurang banyak, tapi diperkirakan masih tetap di atas 40.000. Tahun lalu itu 70 ribuan. Kalau dibiarkan loss itu sebelumnya pernah 100 ribuan. Ya, ini semakin banyak proposal itu semakin cukup berat masalah penyeleksiannya karena anggarannya yang tidak banyak. Maka khusus tahun 2022 ini sangat ketat sekali, sehingga sekecil apapun kesalahan yang melanggar buku pedoman teknis, bukan nggak pakai buku ya, sekecil apapun kesalahan kita dalam melanggar pedoman teknis PKN itu akan menjadi alasan untuk menggugurkan. Jadi jangan sampai adik-adik gagal sebelum bertempur hanya karena kesalahan-kesalahan teknis. Nah, karena itu seperti jarak mitra dari kampus ini maksimal 100 km ya, ini harus dipenuhi. Caranya gimana? Maka kita menggunakan Google Map. Rute UHO ke lokasi Anda itu akan munculkan di Google Map jaraknya. Nah, itu di screenshot, itu sebagai lampiran yang menunjukkan denah lokasi mitra yang sekaligus di sana ada informasi tentang jarak lokasi mitra dari kampus. Nah, ini jangan sekali-kali dilanggar. Termasuk jangan sekali-kali melanggar dengan mengatakan metode blended. Begitu reviewer membaca metode blended, langsung disingkirkan, nilainya 1 semua. Jadi itu bahkan kalau kita deteksi di tahap 1 itu tidak perlu ada nilai di sana kan. Di sana hanya lanjut tahap 2 atau tidak lanjut, alasannya apa? Melanggar administratif. Jadi kalau Anda melanggar hal-hal yang sepele seperti itu, Anda sangat berjasa pada reviewer yang seharusnya dia mungkin membaca butuh waktu 10 menit, tapi dalam hitungan 15 detik mungkin sudah bisa ngedrop proposal Anda, honor reviewernya sama. Jadi jangan biarkan reviewer bekerja terlalu cepat hanya karena Anda melakukan kesalahan. Ya. Jadi apapun kegiatannya, mitra PKMPM ini harus kelompok non-profit, bukan pamong praja, juga bukan pamong praja. Jadi untuk PKMPM, jangan bermitra dengan RT, RW, lurah, atau bagian dari kecamatan, tapi kelompok masyarakat, tapi yang non-profit. Non-profit itu bisa Karang Taruna, PKK, kelompok remaja masjid, atau apapun. Ingat, walaupun kegiatan kita itu adalah kegiatan sosial, misalnya adik-adik mungkin melihat kelompok masyarakat ada pemuda satu kelas long itu, karena kondisi mereka yang seperti itu, mereka walaupun mengaku beragama Islam tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Tergelidiklah mahasiswa untuk mengajari mereka untuk belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan mereka untuk rajin melaksanakan sholat. Ini kan sesuatu yang mulia, bukan kegiatan yang meningkatkan profit. Tapi karena masyarakatnya adalah pemulung, dan pemulung itu adalah mereka yang mencari barang untuk dijual, bukan untuk dikoleksi. Berarti mereka masyarakat profit.
ini tidak boleh. Memang rasanya tidak adil. Saya pernah protes seperti itu di Timoti, tapi tetap keputusannya untuk masyarakat profit, walaupun kegiatannya adalah sosial, tetap tidak diperkenankan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Untuk PKMKC, ya, konsepnya juga cukup jelas. Jadi dari kondisi lingkungan yang ada, kalau tadi melihat potensi bisnis, di sini ada suatu karya teknologi, kita tidak berpikir apakah nanti produk itu bisa menghasilkan keuntungan buat saya atau tidak. Tapi kalau bahwa kita bisa menunjukkan masyarakat itu butuh karya teknologi seperti ini, melihat kondisinya yang ada di masyarakat sekarang. Bahwa karakteristik karya teknologinya demikian bisa kita gambarkan manfaatnya dan urgensinya, kemudian dukungan iptek yang tersedia. Misal saya melihat banyak sekali sekarang kelompok orang tunanetra yang kesulitan kalau berjalan di jalanan. Mereka hanya memakai tongkat kiri kanan yang tidak bisa memberikan suatu katakanlah peringatan. Maka sebetulnya saya melihat ya ini ada suatu karya teknologi yang bisa membantu mereka. Ini dibutuhkan mereka, yaitu tongkat yang bisa menunjukkan bahaya, ada lubang, ada kendaraan atau apapun yang lainnya. Jadi manfaatnya bisa kita tunjukkan, karakteristiknya bisa kita rinci, kemudian tentu saja dengan mudah kita bisa menemukan dukungan pustaka dari iptek yang tersedia. Maka saya atau kita memiliki karsa itu adalah keinginan untuk menciptakan produk tersebut yang akan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan karya teknologi seperti itu. Maka kita bisa menunjukkan konsep luarannya. Karena tongkat itu sesuatu yang kecil, mungkin bisa tercover dengan 7 juta itu bisa, maka saya membayangkan akan menghasilkan karya teknologi skala penuh. Tapi yang jelas harus fungsional. Artinya apa? Nanti di dalam proposal itu saya juga menunjukkan salah satu langkah dari karya yang telah kita hasilkan, diuji, disimulasikan. Nah, tapi untuk hal-hal yang karena di PKMKC ini tidak harus UKM kecil, bahkan di PKMPI sekarang diizinkan membantu UKM besar. Nah, tapi tetap saja anggarannya di skala 5-7 juta. Nah, di dalam PKMKC ini kita bisa bermimpi untuk membuat karya teknologi yang lebih besar lagi, yang mungkin kalau skala penuhnya butuh sampai 50 juta, tapi kita bisa membuat prototipenya dengan 7 juta, maka diizinkan boleh. Sehingga tidak prototipe bisa produk fungsional skala. Kemudian konsep pemikiran untuk PKM karya inovatif atau PKM KI. Di sini juga sebetulnya mirip-mirip dengan dengan PKMKC. Ya. Tapi ini lebih ditekankan bukan hanya di problem di masyarakat, tapi juga problem di UKM. Banyak UKM kecil itu seringkali yang membutuhkan suatu teknologi yang tidak sekedar bisa diselesaikan dengan hanya PKMPI, tapi di sini membutuhkan suatu karya teknologi yang betul-betul fungsional. Ya. Nah, kalau di dalam PKMPI kita bisa membantu dan memperbaiki satu subsistem yang bisa meningkatkan produktivitas dari mitra kita. Tapi di sini ini betul-betul menghasilkan suatu produk karya teknologi yang distintif, yang berupa sesuatu yang nampak secara harfiah ini produk yang bisa nantinya membantu UKM. Kalau di Jogja misalnya bisa jadi kita untuk industri membuat emping ninju misalnya, itu kita bisa berpikir misalnya membuat peralatan untuk membuat untuk penakanan emping yang tipis itu secara otomatis misalnya. Tapi itu simple kan, satu-satu masih satu, bukan produk massal.
Kalau selama ini kan kalau di Jogja itu satu-satu dipukul pakai palu lama sekali. Tapi kalau dengan teknologi mekanik tertentu kita bisa mendesain itu 7 juta lebih dari cukup bisa. Ya. Jadi intinya adalah kalau Karsa mencipta karya fungsional yang skala penuh. Jadi tidak boleh prototipe dalam PKMK. Maka kalau kita sudah mengidentifikasi semuanya, ini kebutuhan perangkat solutifnya apa, regulasi, dan satu lagi karena ini skala penuh yang siap diproduksi secara massal, berarti kita harus bisa menunjukkan kaitannya dengan regulasi yang ada dan harus sudah memenuhi standar industri untuk produk sejenis. Ya. Nah, di sini maka ide mencipta karya inovatif konsep luarannya itu masuk ke dalam PKMKI. Ini adalah suatu contoh produk simpel. Yang kiri itu sangat simpel sekali dengan 7 juta lebih dari cukup. Ya. Nah, kita kalau makan kuat itu kan repot, paling males mengupasnya. Dengan alat ini tidak. Jadi di dalam PKMKI itu kebutuhannya bisa untuk UKM, bisa untuk masyarakat. Maka dengan alat ini sangat membantu sekali. Ini sangat fungsional dan skala penuh. Yang kedua di kanan itu helm pintar. Ya, ini mungkin sedikit mahal, tapi kalau ada tambahan anggaran dari perguruan tinggi, tadi totalnya 8.1.750. Dan beberapa fiturnya dikurangi, mungkin bisa tetap terlaksana. Ini contohnya ada seperti ini. Jadi kita lihat tadi ada ventilasi sehingga nggak sumur, dan helm ini dilengkapi dengan GPS, dengan kamera, dan dikonek dengan smartphone kita. Stop. Ada beberapa lapis. Untuk produk PKM bisa saja untuk lapisannya ini bisa diturunkan menjadi 2 lapis misalnya, karena untuk masalah biaya.
contoh ketika dipakai di jalanan oleh pengendara motor. Nah, ini menunjukkan ya, di depan ini berhenti 0 km per jam, di depan 50 meter belok ke kiri. Nah, belok kiri ini kecepatannya kelihatan ya, 8 km per jam. Ada panggilan telepon. Awas, ada ini checkpoint di sebelah kiri. Ini komponennya jadi ada wifi, wifi. Maka kalau kita bisa merealisasikan semacam, tidak harus seperti ini menjadi produk fungsional skala penuh yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan otomatis juga nanti bisa menjadi peluang bisnis. Nah, selanjutnya pola pikir PKM VGK, PKM video gagasan konstruktif. Ya. Jadi sebetulnya agak mirip-mirip dengan PKM katakanlah KC tadi, ada kondisi. Di sini kita melihat kondisi real yang dikaitkan, tapi dikaitkan dengan masalah SDGs atau masalah keprihatinan nasional. Ada permasalahan-permasalahan, misalnya kondisi yang sering banjir, atau kita melihat kondisi anak jalanan, atau kondisi yang longsor, atau kekurangan air bersih di suatu wilayah. Seharusnya seperti apa? Seperti itu harusnya tidak terjadi. Yang ideal kondisinya seperti ini. Dampaknya kalau dibiarkan saja seperti apa, maka kita bisa menunjukkan dalam latar belakang urgensi dari pemecahan masalah ini, karena masalah ini kalau dibiarkan akan berlarut-larut dan akan merugikan masyarakat. Maka dari situ kita bisa menunjukkan urgensinya, ya. Nah, kemudian kita bisa menyusun rancangan konstruktif gagasan kontennya seperti apa, skenario maksudnya, termasuk gambaran dampak positifnya bagi masyarakat bila berhasil direalisasikan. Nah, dalam angan-angan membuat video konstruktifnya ini tidak harus futuristik, tapi sifatnya memperbaiki kondisi yang kita paparkan tadi dalam waktu singkat yang bisa kita selesaikan apa. Maka di sini disebut sebagai video gagasan konstruktif, harus berbasis SDGs atau keprihatinan nasional ini. Nah, yang perlu diperhatikan nanti kalau ini disetujui, ini video kalian ini setelah namanya gagasan konstruktif mesti menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan masalah, itu tolong selalu di close up terkait dengan masyarakat yang menerima manfaat itu. Selama ini PKM GFK misalnya itu selalu pamer dan menonjolkan aspek high-tech-nya saja. High-tech itu hanya bisa ini, bisa itu, tapi itu tidak pernah ada gambaran bagaimana masyarakat yang menerima manfaat itu kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kondisi awalnya itu kondisi lingkungan yang katakanlah kumuh, masyarakat seperti ini, maka dengan gagasan solusi konstruktif yang kita tawarkan itu, walaupun gagasan kata solusinya itu juga kita tayangkan, tapi di akhir tayangan itu harus ada gambaran tentang masyarakat atau kelompok masyarakat yang kondisinya sudah berubah menjadi lebih baik. Ini sering dilupakan. Nah, ini adalah PKM VGK. Satu hal yang cukup mungkin bagi beberapa mahasiswa ini suatu keuntungan, bagi beberapa mahasiswa mungkin suatu kerugian atau repot adalah waktu. Kalau dulu waktunya adalah antara 5-7 menit. Sekarang waktunya antara 2-4 menit. Jadi sangat singkat sekali. Dalam waktu yang singkat kita bisa membayangkan kira-kira kita bisa bercerita apa di dalam video tersebut. Nah, yang
untuk PKM karya tulis, ini yang pertama adalah PKM GFT yang dulu namanya PKM GT. Di dalam PKM GFT sesuai dengan namanya dipertegas dengan kata-kata gagasan futuristik, ya, futuristik tertulis, maka kita harus punya impian. Ya. Impian untuk apa? Untuk permasalahan yang kita lihat, kita temukan. Sehingga permasalahan-permasalahan ini adalah tentunya permasalahan besar dan berdampak masif, karena kita akan menginginkan sesuatu yang besar yang dalam realisasinya mungkin memerlukan waktu 5, 10, atau 10 tahun atau bahkan lebih. Maka dengan menggambarkan permasalahan yang ada, impian-impian kita bisa menunjukkan urgensi pemecahannya. Ini harus jangka panjang dan melibatkan banyak pihak. Nggak mungkin sesuatu pekerjaan yang besar itu dikerjakan oleh segelintir orang. Maka langkah-langkah strategisnya apa harus bisa ditunjukkan di dalam artikel dari PKM GFT ini. Kita sebutnya artikel karena ini bukan proposal yang perlu pendanaan. Jadi di dalam PKM GFT itu yang bisa kita sarikan adalah bahwa tulisan merupakan penuangan secara tertulis dari ide atau gagasan futuristik, ya, yang realistis dan implementabil. Sekali lagi, yang realistis dan implementabil. Artinya apa? Bahwa idenya itu realistis dan walaupun jangka panjang itu bisa diimplementasikan, bukan omong kosong atau khayalan. Yang kedua, bukan merupakan hasil penelitian eksperimental apa yang ditulis, dan yang ketiga, tulisan ini masih merupakan gagasan perlu jangka panjang untuk implementasinya, lebih dari 5 atau bahkan 10 tahun. Nah, saudara juga harus berpikir bahwa jika gagasan saudara itu bisa ditulis menjadi proposal PKM 8 bidang, maka gagasan saudara itu bukan suatu gagasan futuristik tertulis. Jadi, kalau punya rancangan GFT dan kita bayangkan kalau ini saya tulis dalam PKM 8 bidang bisa enggak? Kalau bisa, wah ini dalam waktu 6 bulan bisa selesai. Maka itu bukan problem dari PKM GFT. Dan yang seringkali lupa, adik-adik itu merasa nanti mereka yang akan melaksanakan ini. Wong ini gagasan 5-10 tahun yang akan datang, bagaimana yang melaksanakan adalah tim penulis artikel ini. Tidak. Jadi bukan tim pengusul yang akan merealisasikan gagasan ini. Ini tulisan-tulisan yang berbau ini harus dihindari. Yang sering terjadi, adik-adik itu menulis formatnya saja, sistematikanya aja yang berupa artikel PKM GFT atau dulu PKM GT. Tapi nyatanya problem itu adalah problem dari PKM 8 bidang. Jadi itu salah kamar. Ini adalah suatu contoh yang selalu saya gunakan untuk memberikan gambaran tentang gagasan futuristik. Ya. Ingat bahwa yang namanya jangka waktu lama itu bukan pekerjaan yang repetitif. Misalnya bahwa kita secara nasional dikerjakan di wilayah, katakan di wilayah provinsi A butuh waktu sekian, nanti pindah provinsi B, sehingga dikumpulkan semua waktunya butuh 10 tahun. Itu bukan sesuatu jangka panjang, itu kan hanya repetitif, masing-masing hanya 6 bulan misalnya, ya udah itu bukan jangka panjang. Tapi kalau problemnya sendiri memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena adanya proses-proses yang harus dilaksanakan yang membutuhkan waktu lama, maka itu adalah problem jangka panjang. Contoh gagasan tertulis ini yang saya sajikan ini adalah contoh LKTM pemenang PIMNAS 2006, saat itu masih LKTM. Ini yang mengusulkan mahasiswa kedokteran dari Universitas Udayana. Dia menunjukkan bahwa stroke iskemik itu merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup signifikan jumlahnya, jadi didukung dengan pustaka. Dia ini dalam PKM GFT itu syarat dengan pustaka. Sementara itu dia melihat bahwa
Lintah itu mampu menyedot darah korban dengan lancar tanpa korban merasa sakit. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Dari lintah ini dia juga menemukan bahwa lintah memiliki zat aktif pengencer darah dan penekan rasa sakit. Ini semua disertai dengan dukungan pustaka yang sangat masif. Ya. Jadi di dalam PKM GFT itu dukungan pustaka Anda harus sangat masif, seperti juga di dalam PKM RE dan RSH. Untuk stroke iskemi ini penyebab utamanya yang terdeteksi 40% adalah hiperviskositas darah. Maka dengan melihat ini problemnya dan kita memiliki zat aktif pengencer, ya, maka bisa disimpulkan bahwa zat aktif dalam lintah berpotensi sebagai obat stroke iskemik. Ya, ini ada banyak dukungan pustaka, ini juga dukungan pustaka. Maka dia berangan-angan seandainya bisa dibuat suatu industri obat stroke iskemik berbahan lintah, maka ini akan sangat membantu masyarakat. Ya, karena untuk membuat industri ini berarti harus ada dukungan pustaka tentang budidaya lintah. Berarti dia juga merancang bagaimana bisnis plan, menyusun langkah-langkah untuk budidaya lintah yang butuh waktu tidak bisa singkat. Analisis bisnis plan untuk industrinya sendiri, membangun industri dan lain sebagainya, itu butuh waktu lebih dari 5 tahun, maka ini layak menjadi PKM GFT dalam hal ini saat itu disebut dengan LKPM. Maka dia juga bisa menyusun rancangan implementasi. Ya. Yang terakhir adalah tentang PKM AI. Ya. PKM AI itu ditulis berbasis kegiatan yang sudah selesai. Jadi artikel ilmiah berbasis kegiatan. Kita punya kegiatan ilmiah dan kegiatan itu tentunya kegiatan kelompok, karena ini PKM adalah kegiatan kelompok. Memiliki data-data hasil kegiatan, ada metodologi pengelolaan datanya, maka bisa ditulis menghasilkan artikel ilmiah. Dengan demikian, maka kita bisa mengajukan sebagai PKMA. Kita kembali ke dasar utama pemikiran PKMAI adalah artikel ilmiah berbasis kegiatan. Karena itu punya kegiatan ilmiah. Maka kegiatan ilmiah itu bisa dalam bentuk kegiatan yang sudah diselesaikan secara kelompok seperti KKN mesti berkelompok. Kita melakukan kerja praktek, lapangan itu seringkali juga berkelompok. Atau bahkan PKM tahun sebelumnya, karena PKM itu selalu berkelompok. Tapi yang harus diingat, kali ini ditegaskan karena tahun lalu banyak penyelewengan, bahwa artikel PKMAI ini adalah artikel berbasis kegiatan. Jadi kalau diambilkan dari kegiatan PKM tahun lalu itu tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena tahun lalu kegiatan kita adalah blended. Sementara ini basisnya kegiatan. Jadi tahun lalu itu kebanyakan menyusun naratif review. Ya. Sehingga ditegaskan di buku pedoman PKM pedoman umum itu juga kemudian dipertegas di petunjuk teknis PKMAI bahwa artikel di dalam PKMAI tahun 2022 ini tidak boleh dalam bentuk naratif review. Jadi harus berupa artikel berbasis kegiatan. Ya. Nah, untuk PKMAI ini, ya, setelah kita punya kegiatan ditulis bahwa sumber kegiatan itu dituliskan di dalam surat pernyataan sumber kegiatan, jangan masuk judul, ya. Judul itu tidak perlu menunjukkan sumber tulisan. Ini beberapa contoh, misalnya pengendalian mutu produk minuman kakao instan ditulis berdasarkan hasil kerja praktek kelompok selama 1 tahun di PT ini di Nestle atau apa, itu di surat pernyataan sumber penulisan.
Tapi judulnya cukup pengendalian mutu produk minuman kakao instan. Tidak perlu di dalam judul ada tulisan kerja praktek atau apapun. Yang kedua, misalnya pengelolaan tambang kas ramah lingkungan. Ini ditulis berdasarkan hasil PKMM tahun 2020, tidak mengikuti PIMNAS. Nah, jadi yang ditulis bersumber dari kegiatan PKM itu yang diizinkan adalah PKM yang tidak dipanggil PIMNAS. Kalau yang sudah dipanggil PIMNAS, artikel ilmiahnya kan sudah dinilai di dalam PIMNAS-nya. Yang keempat, desain desa agrowisata Pasang Surut. Ini ditulis berdasarkan hasil KKN di wilayah Kalimantan Selatan. Karena mahasiswa UGM itu KKN-nya sampai keluar Jawa. Kemudian ada perencanaan kebutuhan material dalam produksi susu di PT SGF. Ditulis berdasarkan magang industri kelompok. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa artikel PKMAI tahun 2022 tidak boleh berupa artikel naratif review. Nah, saya ingin menegaskan bahwa walaupun sekarang problemnya adalah problem lolos didanai, tapi kan ujung dari PKM ini selalu berharap sampai ke PIMNAS dan bahkan juara di PIMNAS. Karena itu saat menyusun proposal, tolong selalu berpikir menuju PIMNAS, ya. Karena apa? Nah, topik yang sama ditulis oleh 3 tim yang berbeda ini bisa menghasilkan 3 proposal dengan kualitas yang berbeda-beda. Artinya apa? Kegagalan itu walaupun topik itu juga bisa menentukan potensi, tapi untuk topik yang sama itu juga sangat tergantung cara kita menulisnya. Bisa itu menjadi sangat tidak potensial, bisa cukup potensial, bisa sangat potensial untuk didanai dan lanjut ke PIMNAS. Jadi dari proposal menuju PIMNAS, nanti proposal yang berkualitas ditambah kreativitas pelaksanaan ini akan menentukan kelancaran pelaksanaan dan tentu ini akan berakibat pada potensi masuk ke PIMNAS. Jadi saat ini kita fokusnya pada penulisan proposal untuk lolos didanai, tapi selalu berpikir seperti ini supaya kita punya potensi berangkat ke PIMNAS. Ini adalah contoh khusus catatan khusus PKM tahun 2022 yang sebagian sudah saya sampaikan tadi, bahwa PKM 8 bidang tahun 2022 wajib dilaksanakan secara luring. Artikel PKMAI tahun 2022 tidak boleh dalam bentuk naratif review. Dalam PKMPM dan PKMPI tahun 2022, jarak lokasi mitra tidak boleh melebihi 100 km dari kampus pengusul. Buktikan dengan Google Maps di lampiran denah lokasi mitra. Jumlah halaman inti proposal PKM 8 bidang maksimum 10 halaman. Ini dari bab 1 pendahuluan awal sampai pustaka terakhir daftar pustaka, ya. Jumlah halaman inti artikel PKM GFT dan PKMAI minimum 8 halaman dan maksimum 15 halaman. Kalau ini tidak ada minimumnya, tapi kalau halamannya minim sekali berarti nggak ada kontennya. Perguruan tinggi, nah ini yang adik-adik mungkin belum tahu kalau belum membaca buku pedomannya. Perguruan tinggi wajib berkontribusi dalam pendanaan PKM yang didanai. Berapa besarnya adalah maksimum dari maksimumnya anggaran Belmawa. Jadi anggaran dari Belmawa itu maksimum 7 juta, minimum 5 juta. Lebih dari 7 juta langsung gugur, kurang dari 5 juta langsung gugur. Kemudian PT itu harus berkontribusi maksimum 25% dari 7 juta, yaitu sebesar 1.750.000 kalau salah. Boleh ada dana dari pihak ketiga maksimum 10% dari 7 juta, berarti 700 nggak usah aja tuh daripada ribet, karena kalau ada dana dari pihak ketiga berarti harus ada surat pernyataan resmi bermeterai dari pihak ketiga tersebut. Nah, kontribusi pendanaan PKM dari perguruan tinggi ini maksimum bunyinya, tapi harus ada, tidak boleh nol. Ya, misalnya
100.000 boleh. Tapi kalau 100.000 mungkin reviewernya adalah reviewer yang pelit amat di sini nggak mutu, bisa jadi nilai mempengaruhi nilai. Ya paling enggak ya 500 lah. Dan untungnya ini tidak harus in cash, ya boleh in kind. Jadi dalam bentuk misalnya sewa laboratorium sebesar 500.000 yang digratiskan. Ya. Jadi di situ disebut 500.000 biaya sewa. Itu dibayari oleh katakanlah fakultas, institusi yang penting ya. Nah, tapi kan itu fakultas nggak benar-benar mengeluarkan duit karena itu digratiskan. Nah, unggah proposal itu menurut buku pengumuman, menurut undangan pengumuman resmi adalah 31 Maret 2022 tengah malam. Tapi tolong usahakan jangan